Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurjihan dengan nomor induk mahasiswa 8596418111. Saya berasal dari UPBJJ UT Palu. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan kegiatan praktikum IPA di SD, yaitu dengan uji jenis zat atau kalori pada makanan. Adapun alat dan bahan yang saya gunakan adalah yang pertama, tahu, dan yang kedua telur, dan yang ketiga beras. Jadi dimana tahu ini akan saya goreng sebentar nanti, dan telur ini akan saya buat telur mata sapi atau akan menjadi telur ceplok. Dan yang ketiga yaitu beras, dimana beras ini akan saya masak dan akan menjadi nasi. Yang pertama di sini saya akan menggoreng tahu ya. Yang pertama tahu dulu kita goreng. Adapun alat dan bahan yang saya gunakan, yang pertama yaitu wajan, dan yang kedua spatula, dan yang ketiga piring tempat tahu nanti tahu yang sesudah digoreng ya. Oke, kita hidupkan dulu kompornya, dimana wajan ini sudah ada minyaknya ya. Kita panasi dulu. Nah, setelah minyaknya panas, kita jatuhkan tahu mentah ke dalam wajan. Jadi tahu ini terdapat ada 3 kandungan gizi ya. 3 kandungan gizi dan manfaatnya untuk tubuh kita. Yang pertama, protein nabati. Tahu berasal dari kedelai yang kaya akan protein nabati, membantu pembentukan otot dan jaringan tubuh. Fakta edukatifnya, protein dalam tahu mengandung semua 9 asam amino esensial yang jarang ditemukan dalam protein nabati. Dan yang kedua yaitu kalsium. Tahu yang menggunakan kalsium sulfat sebagai koagulan penggumpal dapat memperkuat tulang. Fakta edukatif, dalam 100 gram tahu bisa terkandung lebih dari 300 mg kalsium, mendekati 30% kebutuhan harian orang dewasa. Dan yang ketiga, zat besi. Jadi zat besi ini non-home dari bahan dasar kedelai, membantu produksi sel darah merah atau disebut dengan hemoglobin. Fakta edukatifnya, zat besi dari sumber nabati seperti tahu lebih baik diserap jika dikonsumsi bersama vitamin C. Contohnya seperti tahu tambah sayuran segar. Kita balik. Oke.
Jadi yang perlu kita ingat, ada 3 kandungan gizi tahu dan manfaatnya untuk tubuh kita ya. Yang pertama itu protein nabati, dan yang kedua kalsium, dan yang ketiga itu zat besi, seperti yang saya jelaskan tadi ya. Setelah matang tahunya, kita angkat. Kompornya kita matikan. Ya baiklah, setelah kita menggoreng tahu, dan yang kedua kita akan menggoreng telur mata sapi atau telur ceplok ya. Oke, adapun alat dan bahan yang saya gunakan, yang pertama wajan yang berisikan minyak, dan yang kedua spatula, dan yang ketiga piring tempat telur mata sapi setelah matang. Oke, baiklah, di sini kita akan menghidupkan dulu kompornya. Kita hidupkan dulu. Kita tunggu beberapa menit. Kalau sudah panas minyaknya, kita akan jatuhkan telurnya. Ya, jadi di sini minyaknya sudah panas, kita jatuhkan telurnya. Kita kecilkan dulu apinya. Jadi telur mata sapi ini adalah makanan yang sangat mudah kita buat ya. Meskipun mudah dibuat, tapi jangan ragukan rasanya. Selain itu juga telur ini mengandung protein, asam amino, dan mineral yang baik untuk tubuh. Oke, kita lanjut. Kita tambahkan sedikit garam, Oke, kita lihat saja di bawahnya sudah matang, dan kita akan balik ya. Kita balik dulu telurnya.
Kita balik lagi. Oke, setelah telurnya matang, kita akan angkat. Kita tiriskan dulu sebentar ya. Kita angkat. Kita matikan kompornya. Yang ketiga yaitu beras, di mana beras ini akan saya masak dan akan menjadi nasi. Nah, ini kita akan mencuci berasnya sebanyak 3 kali ya. Oke, setelah kita cuci, kita akan berikan air dan kita ukur airnya. Oke, kita tutup. Oke, kita akan memasaknya. Hidupkan dulu kompornya. Sudah matang, kita matikan dulu api kompornya. Ya, jadi di sini nasinya sudah masak ya. Jadi nasi putih ini juga mengandung karbohidrat ya, sebagai sumber energi utama, serta sedikit protein, lemak, vitamin B kompleks atau terutama tiamin, dan mineral seperti mangan dan zat besi. Nasi putih mengandung sekitar 0,05 gram gula per 100 gram porsi. Namun perlu diingat bahwa nasi mengandung karbohidrat yang akan diubah tubuh menjadi gula. Baiklah, sekian video dari saya. Saya akhiri, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.